Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Berkat kasih karunia, anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami hidup dalam kelimpahan. Engkau yang melayakkan kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Semua karena kemurahan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang melayakkan kami untuk kami dapat merendahkan hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada sebab anugerah-Mu. Kami ada karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang layak dipuji disembah, amin. Layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan Rajanya. Raja atas segala Namamu besar, namamu besar termulia. layak dipuji, Layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. layak dipuji, Layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. layak dipuji, Layak dipuji namamu besar dan termulia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita sama-sama katakan amin. Beri salam pada kanan kiri, kita katakan Tuhan Yesus besar, amin. Dia Allah yang besar bagi kita. Segala pujian syukur hanya bagi Raja di atas segala raja. Tepuk tangan bersama di hadapan Tuhan yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu.
di atas segala raja. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Lagi dalam hati kami mau menyanyikan Tuhan di atas pujian kami. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang kuat selalu menopang dan menuntun langkah hidup kita. Sebab Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli segala persoalan yang kita hadapi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli.
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Jemaat Tuhan, kembali saya undang sama-sama bangkit berdiri. Yang kita hadapi, akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bukannya jalanku, bukannya jalanku, sebab Allah mengerti. Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memiliki Allah, kami memiliki Bapa yang sangat peduli kepada kami. Siapakah kami Tuhan? Engkau sangat berkemurahan, beranugerah kepada kami. Kau angkat menjadi milik-Mu, dan Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Tidak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Itu terlalu cukup bagi kami. Dan kami sangat bersyukur bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan terpuruk. Engkau yang selalu menopang kami, mengangkat, memberikan kekuatan, bahkan sukacita di dalam hidup kami. Sungguh kami tidak pernah sendiri di dalam hidup ini. Sekalipun mungkin ada yang merasa sendiri karena jauh dari keluarga,
Tetapi kami tahu persis bahwa kami tidak pernah sendiri. Justru di tengah-tengah kesendirian kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang sangat kuat. Sehingga membawa kami semakin kami dekat, melekat kepadamu, dan selalu bergantung sepenuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, untuk apa yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih, pagi ini pun kami boleh ada di tempat ini dengan badan yang sehat. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Namun kiranya kami melakukan itu dengan sepenuh hati kami, sehingga Engkau hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, dan Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Pakai dia seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang harus dia sampaikan, kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata lewat dia. Terima kasih Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu nyata atas kami semua. Dan demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Semua sehat? Iya, bersyukur kalau kita kembali ada di tempat ini. Ya, pada pagi hari ini atau ini bulan terakhir dari bulan November, dan tema khotbah tetap menjadi berkat. Adakah sebulan ini saudara sudah menjadi berkat? Halo? Halo, kok enggak ada? Yang khotbah sudah capek-capek loh. Kesian dong. Kita harus jadi berkat itu harus. Bukan kita bisa memilih, tetapi kita keharusan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya akan memberikan judul ini, yaitu hidup kita harus jadi berkat. Berat enggak saudara? Hah? Halo? Enggak, puji Tuhan. Ya, nanti yang para suami saya tanya istrinya, yang istri-istri saya tanya suaminya, gimana gitu. Sebulan ini sudahkah menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga? Ya, yang suka ngomel, hati-hati, jangan diterusin terus. Ya, kita koreksi kok sama-sama. Saya juga belum sempurna, saya masih banyak kelemahan, tapi saya belajar untuk saya boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Sekalipun tidak mudah untuk jadi berkat, tetapi kita harus jadi berkat. Artinya kita bisa dinikmati di lingkungan kita. Jangan kalau kita datang semua bubar, ya. Karena kita bukan jadi berkat, tetapi menjadi masalah, troublemaker. Banyak orang seperti itu. Maka dari itu kita akan belajar sebagai anak Tuhan. Kita belajar untuk kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus datang di satu tempat, selalu dikatakan di dalam Alkitab, berduyun-duyun, berbondong-bondong, orang datang mencari Yesus. Sekalipun waktu itu mereka mencari ada yang salah, karena mereka ada yang mencari karena mendapatkan makan gratis. Di sini ada enggak yang sukanya datang ke persekutuan yang cari makan gratis? Saya enggak nyindir ya, tetapi ini kenyataan. Di dalam ibadah-ibadah tengah minggu kita, kadang bukan jemaat datang. Saya senang datang, ada jemaat yang lain datang. Tapi kalau giliran makan, kayaknya semua harus dapat gitu loh. Padahal perut kita seberapa sih? Kecil kan? Lambung kita kecil. Saya justru kalau saya enggak pernah ngambil, diambilin. Saya kalau diambilin banyak, saya tambah marah. Karena banyak buat apa? Saya enggak bisa makan sebanyak itu. Nah, maka dari itu kita jadi berkat. Saudara enggak salah kalau saudara datang ke persekutuan lain, kalau di gereja sendiri enggak ada
ibadah. Tetapi kalau di gereja sendiri ada ibadah, ada tugas lagi. Bisa tukar-tukar. Saya suka ngomong sama ketua-ketua, biar kalau tugas itu sudah enggak bisa ditukar, kecuali sakit. Ya, ini mah enggak sindir-sindiran ya, tapi ini kenyataan yang terjadi di mana-mana, bukan di sini saja. Saya suka ngobrol juga sama gembala-gembala yang lain, ya masalahnya sama, apalagi kalau gereja kecil. Gereja kita bukan kecil, gereja kita lumayan. Dan gereja kita ya memang sekalipun masih banyak pergumulan, tetapi kami selalu berusaha supaya gereja ini gereja yang bisa memberi makanan yang dapat dinikmati, bukan makanan jasmani, tapi makanan rohani. Maka dari itu, setiap hamba Tuhan yang dipanggil di sini pun, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dapat memberikan makanan rohani yang dapat memuaskan kita. Nah, saudara, kita harus bisa dinikmati. Menjadi berkat artinya kita berbuah, bisa dinikmati. Sekarang ini lagi musim mangga ya. Saya enggak kepengen dikasih mangga loh ya. Saya sudah kenyang mangga. Kita kalau pilih mangga kan yang manis ya. Kita pilih mangga selalu yang manis, bisa dinikmati. Nah, kalau kita punya pohon mangga, terus pohon itu enggak pernah berbuah, apa yang terjadi dengan pohon itu, saudara? Awal-awal kan kita kasih pupuk, kasih apa, supaya pohon itu bisa bertumbuh subur dan mengeluarkan buah. Tetapi kalau enggak berbuah, itu pohon itu pasti akan dipotong. Itu terjadi di dalam satu ayat yang terdapat di dalam Lukas pasal ke-19, ke-13 maksud saya, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia." Ini yang nyuruh tebang itu Tuhan Yesus. Kalau pohon tidak berbuah, pasti ditebang. Saya percaya itu karena apa? Karena memenuhi tempat dan tidak ada gunanya lagi. Tapi kalau berbuah, kita senang karena kita bisa menikmati buahnya. Demikian juga kita, saudara. Kita di hadapan Tuhan, kita adalah manusia yang sudah diperbaharui. Dan Tuhan rindu supaya hidup kita berbuah. Hidup kita berubah. Kalau dulunya suka marah-marah, sekarang enggak. Dan bukan itu saja, saudara, tetapi karakter kita, kebiasaan kita, apapun yang ada di dalam hidup kita, manusia lama kita ini, kita harus buang dan kita boleh mengenakan manusia baru, yaitu manusia Kristus. Seperti visi gereja kita, menjadi seperti Kristus. Adakah itu menjadi kerinduan kita? Apa kita berkata, ada-ada aja, masa kita jadi seperti Kristus? Kita kan di sini naik mobil, di sana kan waktu itu enggak ada. Tuhan kan jalan kaki terus, masa kita suruh jalan kaki? Enggak, saudara, bukan secara lahiriah, tetapi karakternya. Tadi saya katakan, di mana Kristus ada, di situ orang berbondong-bondong datang.
Kalau kita datang ke satu kumpulan, ada sekarang misalnya di sini ada satu kelompok orang. Terus kita datang, semua nyambut kita, ayo sini. Atau waduh dia datang, terus kita semua bubar. Coba saudara perhatikan, kalau saudara dimanapun berada, saudara diterima di lingkungan itu atau waktu saudara datang, mereka bubar. Kalau mereka bubar berarti kita belum jadi berkat. Hidup kita masih ada hal-hal yang secara manusia aja tidak bisa diterima oleh lingkungan kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, saudara? Yang pertama kita harus melalui perkataan kita. Perkataan kita membangun atau menjatuhkan. Perkataan kita memberkati atau mengutuk. Saya belum lama menegur seseorang, berkata bahwa anak-anak mereka itu kalau ngomong itu enggak benar. Ngomongnya tajam, ngomongnya jahat. Sampai-sampai berani dan bisa ngutukin anaknya. Itu sebagai ibu, sebagai orang tua, sampai ngomong membawa anak menjadi patah semangat, menjadi minder, itu jahat di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa anak sekarang itu sulit untuk mendidik, tetapi kita harus belajar. Di dalam kita mendidik anak itu enggak kita omelin terus, enggak kita marahin terus. Tambah nanti ngerusak mentalnya. Tetapi anak itu kita pelok, kita kasih tahu dengan baik, kita kasihi, mereka kan titipan Tuhan, saudara. Kalau kita dititipin oleh seorang benda berharga, adakah kita akan sia-siakan benda itu? Pasti kita akan rawat benda itu, jangan sampai hilang, jangan sampai cacat dan sebagainya. Demikian juga anak itu adalah titipan dari Tuhan. Kalau kita ngomong sampai nyakitin hati anak itu, sampai gede, sampai tua ingat, itu kita dosa di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kalau didik anak itu harus hati-hati. Jangan sampai yang dikeluarkan kata-kata yang sepertinya benci gitu loh. Ada itu orang tua, saya pernah dengar. Orang tua kalau marah itu sudah sampai kayaknya marahnya bagaimana gitu, saya nggak bisa bayangin. Memang kadang-kadang anak perlu kita marahin. Tapi kalimat yang kita keluarkan, perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, bukan menjatuhkan anak itu, tetapi harus membangun, harus membawa anak itu ngerti, agar supaya anak itu tumbuh nanti menjadi anak yang benar di hadapan Tuhan. Terhadap sesama juga, terhadap suami, terhadap istri, bagaimana? Terhadap orang tua, itu juga kita perlu perhatikan. Dari kata-kata yang kita keluarkan, kita harus menjadi berkat. Seperti mata air yang jernih, mengeluarkan air yang berbuah-buah dan dapat dinikmati oleh manusia sekitarnya. Demikian juga kiranya perkataan kita adalah perkataan yang membangun bagi lingkungan kita. Kemudian yang kedua, melalui sikap kita. Saya tahu bahwa dari latar belakang daerah itu menentukan akan sikap kita. Ya kan? Ya Pak ya? Beda orang Jawa sama orang luar pulau. Tapi semenjak kita percaya kepada Tuhan, kita mau belajar memiliki sikap yang ramah, yang sopan kalau ngomong. Dalam tanda kutip ada toto kromonya. Jangan kita ngomong celek gitu. Kadang orang enggak bisa diomongin gitu. Kalau kita ngomong, udah ya pokoknya gini ya. Itu ada orang yang enggak bisa diomongin seperti itu. Kita harus luwes belajar.
Bukankah kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu ramah kepada siapapun. Orang ditolak oleh orang yang lain, tetapi Tuhan selalu menyambut. Ya Pak ya, kalau si kusta itu selalu dijauhi oleh manusia-manusia yang lain. Tetapi apabila mereka datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak menolak mereka. Dan bahkan Tuhan menyembuhkan mereka. Maka dari itu, ayo kita belajar dari sikap kita. Supaya dimanapun kita berada, kita mencerminkan keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jangan di mana-mana kita, sikap kita cuek terhadap orang tua, enggak ada sopan santunnya. Itu terjadi di sekeliling kita, saudara. Maka dari itu PR buat orang tua untuk mendidik anak-anak dengan benar di hadapan Tuhan. Jangan bilang itu kolot, anak sekarang enggak seperti itu. Dari kecil kalau sudah diajarin, ketemu orang kasih selamat pagi, selamat siang, salaman, itu kan indah, apalagi kita di gereja. Saya bersyukur kalau anak-anak dulu, anak saya masih kecil, kalau pagi-pagi, kalau ibadah pagi, dulu masih di Jawa Timur, anak-anak itu masih kecil, saya sudah ajarin, ketemu salaman. Dan bersyukur mereka nurut. Mereka kalau ibadah, mereka bisa duduk jejer sama saya berempat, papinya khotbah. Sampai ada satu, saya ini bukan banggain diri saya, enggak ya, tapi saya bersyukur itu karena Tuhan. Ada satu orang berkata, sampai sekarang kalau saya ketemu dia juga sudah punya cucu, karena dulu dia juga pemuda di gereja yang lama, dia bilang, aduh saya salut sama Kosilas, karena kalau khotbah anak-anak itu laki loh ya, itu bisa duduk. Dan saya ingat itu juga terjadi pada satu pendeta yaitu Pak Tong, ya, Pak Stephen Tong. Anaknya juga duduk kalau dia khotbah. Tidak berani, kalau mulai gerak dia liatin dari mimbar, diam. Tapi kalau sudah selesai, dia samperin anaknya, dia peluk. Maka dari itu kita belajar saudara, untuk mendidik anak-anak kita dengan benar. Agar supaya di dalam dimanapun berada anak itu akan bertumbuh menjadi anak yang punya sopan santun. Dan mereka dimanapun tidak menjadi kendala, tidak menjadi batu sandungan. Dan mereka akan, orang-orang akan berkata, anak siapa ya? Oh anak Tuhan, oh anaknya Bapak ini. Betapa bersukacitanya kita memiliki anak seperti itu. Ya kan saudara? Dan kalau anak itu tidak dididik dari kecil sampai gede, anak itu enggak akan punya aturan. Sama orang tua enggak punya sopan santun. Sama sesama meremehkan. Itu menjadi kendala dalam hidupnya sendiri. Orang enggak mau percaya kepada dia. Maka dari itu kita belajar untuk kita boleh memiliki sikap yang baik, yang lemah lembut, enggak judes, yang bisa ngobrol dengan enak, yang bukan seorang yang suka menghakimi, tetapi suka damai satu dengan yang lain. Itu indah di hadapan Tuhan. Kemudian saudara, selain itu menjadi berkat juga melalui perbuatan kita. Perbuatan kita, adakah kita sebagai orang percaya, kita punya semua hanya untuk kita, atau kita mau membagi kepada sesama kita. Kita harus memiliki sikap yang murah hati. Kita harus memiliki hati yang dermawan, hati yang mempedulikan, yang punya belas kasihan kepada sesama. Di sekeliling kita banyak orang yang gak mampu saudara. Banyak orang-orang yang meminta-minta. Adakah kita memang kalau di lampu merah kita gak boleh ngasih ya. Tapi kalau kita ngerti ada orang yang gak bisa makan, misalnya di dekat rumah kita,
atau di lingkungan kita, adakah kita menutup hati kita atau kita mau berbagi kepada mereka? Kita harus belajar berbagi. Kalau di dalam hukum dunia, kalau kita memberi, maka harta kita akan berkurang, ya enggak? Tetapi kalau hukumnya Tuhan itu berbeda. Coba kita melihat dalam renungan kita pagi ini. Yang saya ambil dari Amsal pasal yang ke-11 yang berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau hukum dunia, kalau kita berbagi, uang kita berkurang. Ya Pak ya? Halo? Tapi hukumnya Tuhan, kalau kita berbagi, justru kita diberi kelimpahan. Saya bersyukur misi kemarin sudah berjalan. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang mentransfer atau memberikan persembahan buat misi. Sehingga misi dapat mengunjungi berapa gereja tuh Pak? 6. Kok tadi enggak bersaksi ya? Harusnya bersaksi. Ada 6 gereja yang kita bantu. Kita bersyukur sekalipun saya tahu bahwa gereja kita masih banyak pergumulan. Masih kalau melihat keuangan ya begitu aja. Tapi saya bersyukur kalau gereja kita bisa menjadi berkat. Dan saya sangat percaya kalau kita memberkati gereja lain, Tuhan itu memperhatikan gereja kita. Dan pasti gereja ini tidak akan kekurangan. Tuhan pasti memberkati. Dan Tuhan pasti bertanggung jawab atas setiap kebutuhan gereja kita di tempat ini. Dan bersyukur kalau kemarin tim misi boleh melakukan misi dan memberikan berkat. Sekolah minggu diberi tas, terus isinya buku dan macam-macam alat tulis. Dan salah satu dari peserta yang ikut misi membagikan amplop kepada anak-anak kecil yang diisi uang. Aduh saya bersyukur saya dengar itu. Saya bersyukur karena mereka adalah orang yang tidak pelit menggenggam diri sendiri, untuk diri sendiri. Saudara kalau kita terlalu begini ya, itu merugikan kita. Tangan kita kaku loh, nanti berkatnya juga kaku, gak akan turun-turun. Ya Pak ya, saya belajar, dari anak saya sudah diajar, tidak boleh pelit terhadap sesama. Dan kalau kita pelit, kalau kita maunya diperhatikan, kalau kita maunya diberkati, maka kita salah di hadapan Tuhan. Saudara lihat laut mati bukan? Laut mati itu biasanya memang air sungai ke laut, ya kan? Tapi kalau laut yang lain itu kan bisa berguna, ada ikan dan sebagainya. Tetapi laut mati itu laut yang sudah stuck di situ dan di situ tidak ada kehidupan, enggak ada ikan yang hidup di situ. Dan saudara kalau ke laut mati karena itu kadar garamnya terlalu tinggi, saudara tidak akan tenggelam. Tetapi di laut itu tidak ada kehidupan. Sekalipun sekarang ini karena teknologi yang sudah lumayan sangat bagus, dari laut mati itu bisa dibuat kosmetik yang sangat bagus dan banyak-banyak yang dilakukan. Tetapi laut mati itu dulu tidak berguna. Karena apa? Karena cuman menerima. Demikian juga hidup kita. Kalau kita cuman menerima terus, kita jadi laut mati. Saya percaya bahwa kita enggak mau kan jadi laut mati. Saya kenal orang yang memang enggak mampu. Tetapi orang itu suka berbagi. Saya bilang, enggak usah ngasih-ngasih saya. Terus, enggak apa-apa kan Bu, kan saya juga ada. Saya kepengen ngasih sekalipun makanan yang harganya enggak mahal. Tetapi saya bersyukur ada orang
yang seperti itu, saudara. Dan kita tahu bahwa orang yang seperti itu hidupnya tidak akan kekurangan. Pasti dipelihara Tuhan. Apalagi kalau ada orang ya yang punya duit tapi selalu bilang enggak punya duit. Ada enggak di sini? Saya berharap enggak. Saya pernah marah kepada seseorang, saya bilang, ngomong enggak punya duit. Saya bilang, memang kamu enggak punya 5.000 enggak punya, 2.000 enggak punya. Jangan pernah ngomong enggak punya duit. Itu ngutukin diri sendiri loh kalau kita ngomong enggak punya duit. Karena berapapun kan kita masih punya kan. Saya pernah ngalami benar-benar enggak punya duit. Waktu baru awal-awal pelayanan. Tapi kan waktu saya menikah kan suami saya udah bilang, kalau enggak punya duit enggak boleh ngomong sama siapapun termasuk orang tua. Jadi saya enggak berani ngomong. Pada waktu kita mau beli minyak tanah waktu itu, karena zaman dulu kan pakai minyak tanah kompornya. Terus dia nanya, Pak Silas nanya, ada duit enggak mau beli minyak tanah? Saya ketawa, memang enggak punya duit. Tapi waktu itu mujizat terjadi. Karena Tuhan memberi minyak tanah tanpa kita tahu minyak tanah itu dari mana. Tiba-tiba kompor itu bisa penuh dan botol atau kaleng bekas oli itu penuh juga. Itu mujizat terjadi. Tapi saya enggak pernah marah sama dia. Kenapa kok kamu ngawinin aku jadi enggak punya duit gini? Tidak, saudara. Saya enggak pernah keluar dari mulut itu. Punya duit bersyukur, enggak punya duit bersyukur. Yang penting pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam hidup ini. Dan sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekeluarga besar. Tuhan selalu memelihara hidup kami. Sekalipun uang tidak berlimpah, tidak banyak banget, tetapi selalu ada. Karena saya tidak pernah ngomong, Mami tidak punya duit. Satu kali si Temi waktu mau kuliah di Untar tidak boleh dicicil, harus bayar langsung. Dia tanya sama saya, Mam, ada duit enggak? Sebetulnya memang enggak ada, karena buat bayar 5 juta berat banget waktu itu, enggak ada. Saya bilang, ada Tim, kamu enggak usah pikiran, ada, saya bilang gitu. Dan betul, pas waktunya bayar, itu Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Coba kalau saya ngomong sama dia, aduh Tim enggak punya duit nih gimana? Dia pasti sampai sekarang dia pasti ingat terus dan dia jadi down. Tapi saya bersyukur anak-anak ngerti dan dia waktu kuliah pun dia juga jadi asisten dosen. Terus kemudian belum selesai dia juga ikut orang bikin proyek rumah. Dan saya bersyukur sampai sekarang Tuhan itu memelihara anak-anak. Bahkan sampai cucu-cucu saya dipelihara oleh Tuhan. Bukan karena mereka itu kaya, tetapi karena saya mengajar kepada mereka harus berbagi. Dimanapun kamu berada, kamu berbagi. Dan saya bersyukur Tuhan itu selalu menolong mereka dan mencukupkan kebutuhan mereka. Maka dari itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar. Jangan kita maunya cuman gini terus, tapi kita mau berbagi kepada sesama, khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Apa yang kita lakukan, Tuhan itu tahu. Dan kita belajar, kalau kita berbagi itu belajar dari sifat Tuhan sendiri, karakter Tuhan. Tuhan itu murah hati, Tuhan itu selalu menolong orang. Bukan hanya soal memberi makan kepada 5.000 orang atau 4.000 orang. Tetapi Tuhan itu selalu menolong dimanapun dia berada. Orang sakit disembuhkan, orang bermasalah ditolong, bahkan orang mati dibangkitkan. Maka dari itu kita dimanapun berada, biar kita jadi berkat untuk kita memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Uang berapa banyak pun kita mati
tidak ada yang kita bawa. Ya Pak ya, kita mati bawa uang, halo? Sekaya-kayanya kita, semua tidak ada yang dibawa. Paling dikasih peti yang bagus supaya orang lihat, oh anak-anaknya peduli. Tapi apa itu berarti yang meninggal enggak tahu. Terus orang mati dibawain Alkitab. Aduh jangan ya saudara, kalau ada yang meninggal Alkitab, kasih ke orang aja yang butuh, yang enggak bisa beli. Kemarin waktu misi membawa Alkitab beberapa dan dibagi ke sana, Alkitab baru. Tapi kalau ada Alkitab yang bekas pun masih bagus, enggak apa-apa dibagi ke daerah, mereka suka. Orang mati sudah enggak bisa baca Alkitab, dan apalagi kalau sekarang model kremasi. Jadi mereka meninggal, di petinya dikasih Alkitab, dibakar, aduh sayang banget tuh, Alkitab dibakar. Maka dari itu, udah mumpung masih hidup, kita akan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Anak-anak, mumpung orang tua masih hidup, kasihi orang tua kalian. Perhatikan orang tua kalian. Kalau sudah mati, enggak usah dikasih apa-apa. Pakein baju yang layak aja, yang kesukaan orang tua. Dan ada beberapa yang di sini udah siap baju untuk nanti, untuk akhir hidupnya, ditaruh di peti mati. Biar kelihatan rapi, bagus gitu. Tapi enggak usah dikasih apa-apa. Karena semua itu sia-sia. Maka dari itu saudara, selagi kita hidup, selagi kita ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada orang-orang seiman. Dan kemudian saudara, terhadap lingkungan kita, adakah kita jadi berkat? Adakah di lingkungan kita ada lingkungan yang bersih? Kadang-kadang orang itu di depannya rumah itu, aduh kotornya luar biasa. Kita belajar saudara, supaya kita menjaga lingkungan di mana kita tinggal. Kita pakai air secukupnya, karena air itu sudah susah sekarang. Air tanah apalagi, saya suka siram-siram tanaman memang. Tapi ya secukupnya lah, jangan kita buang-buangi air dengan tidak karuan. Dan kita akan jadi berkat bagi sesama kita. Kita kalah saudara dengan agama lain. Misalnya yang kelihatan Buddha Seci, mereka ngumpulin botol-botol itu, ngambilin sampah di got-got. Padahal mereka orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang kaya. Mereka rela melakukan itu karena mereka rindu jadi berkat bagi sesama. Kita orang Kristen, apa yang kita lakukan? Sangat menyedihkan kalau kita di mobil, kita buang sampah langsung sembarangan, apalagi di tol. Saya dulu kalau sama Bapak Gembala di tol, di depan kita, buang kulit rambutan, aduh di tol, aduh kayaknya ini orang kelewatan banget. Sudah di tol buang sembarangan seperti itu. Kenapa orang Indonesia di Singapura, di luar negeri, bisa enggak buang sampah sembarangan? Tetapi di negara sendiri, amburadul saudara. Makanya kalau di jalan, saya ngeliatin orang itu kadang-kadang, aduh, karena apa? Udah lampu merah tetap jalan. Sehingga sering terjadi kecelakaan bukan? Kemudian dari gereja, kan one way ke sana. Siapa yang suka masih ke sana? Koreksi diri. Saya enggak nyindir, enggak nyemes, tapi koreksi. Kecuali motornya dituntun sampai situ. Ada yang naik sepeda dituntun, ya kalau sepeda enggak apa-apa karena di situ trotoar. Tetapi motor, shoot, kalau di sana ada polisi, dari mana? Gereja. Aduh, orang Mount Olive Family enggak punya aturan di jalanan. Saudara, ayo kita membenahi hidup kita supaya kita jadi berkat dimanapun kita berada. Dan kalau itu nama Tuhan dipermuliakan kan, kita juga dihormati orang loh kalau kita menghormati sesama. Kalau kita
jadi contoh yang baik. Itu indah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mencari kekayaan kita. Tuhan tidak mencari apa yang kita capai di dunia ini. Tetapi Tuhan mencari hati-hati yang memiliki karakter seperti Kristus. Maka dari itu hidup yang tinggal tidak lama ini, terlebih yang sudah lansia. Dan jangan ngomong yang muda masih lama, enggak tentu saudara. Maka dari itu kita bersiap diri, berbenah diri supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita dapat menjadi berkat. Bukan di lingkungan gereja kita saja, tetapi dimanapun kita jadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita masing-masing. Amin buat firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Adakah hidup kita sudah menjadi berkat dimanapun kita berada? Kita akan koreksi hidup kita masing-masing. Tuhan sudah melimpahi kita dengan banyak hal. Kemampuan, kesanggupan, hidup yang masih ada ini. Biar kita gunakan dengan sebaik mungkin apa yang dapat kita lakukan untuk kemuliaannya. Jangan kita menjadi orang yang egois, tetapi biar kita menjadi orang yang bisa berbagi dengan sesama kita. Agar dimanapun kita berada, maka kita memuliakan nama Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita membawa nama Tuhan di dalam hidup kita. Karena hidup kita sudah percaya kepada Kristus dan Dia ada di dalam hidup kita. Adakah kita dapat menjadi sosok pribadi yang dapat memuliakan Dia? Dia nyata di dalam hidup kita, sehingga hidup ini bisa membuat keteduhan di sekeliling kita. Biar kita sama-sama belajar, sama-sama mengoreksi hidup ini, supaya hidup kita layak selalu di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan boleh kita muliakan di dalam seluruh hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau masih berkemurahan kepada kami, untuk kami dapat membenahi hidup kami dengan benar di hadapan Tuhan. Kami sadar mungkin masih banyak kekurangan di dalam hidup kami. Kau tidak menginginkan kami hanya mencapai pencapaian yang luar biasa di dalam dunia ini. Tetapi Engkau rindu supaya dimanapun kami berada, kami boleh tampil sebagai pribadi-Mu. Karena kami memiliki sifat karakter seperti Engkau. Engkau yang rela menderita buat kami, buat manusia ini. Adakah kami mau menderita buat sesama kami demi orang yang kita kasihi, mereka boleh hidup dengan baik? Kami mau belajar Tuhan untuk memiliki karakter-Mu. Tolong mampukan kami supaya dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami.
agar supaya kami mau berubah. Kami mau Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan mau, dan hidup kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Mount Olive Family. Kami rindu supaya kami semua berubah, memiliki karakter Kristus. Supaya kalau Engkau datang kali kedua nanti, maka Engkau akan berkenan akan hidup kami. Dan Engkau akan berkata, sabaslah engkau hai hambaku, masuklah di dalam perhentian Bapa. Itulah kalimat yang kami rindukan. Tuhan, terima kasih. Tolong kami ya Bapa, untuk hidup kami berguna dimanapun kami berada. Dan kami boleh memiliki hati yang mau mengasihi bangsa ini juga. Kami tinggal di Indonesia, biar kami juga mau menjaga lingkungan di mana kami tinggal. Kami bergaul dengan sesama kami. Kami dapat beradaptasi dengan lingkungan kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati anak-anak-Mu semua. Engkau tahu Tuhan, ada masalah saat-saat ini, biar Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan juga tolong. Untuk Ibu Maria yang beberapa waktu lalu jatuh sehingga mengalami luka-luka di wajah dan di kaki, Tuhan juga Engkau jamah dia. Engkau tolong dan sembuhkan dia. Kuatkan dia. Untuk yang lain, untuk Ibu Retno, Engkau juga akan pulihkan kesehatannya. Bahkan untuk yang lain Tuhan, untuk Ibu Iren, Engkau juga tolong. Papahnya Eka, untuk papahnya Yanti juga Engkau tolong. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang menggumuli orang tua mereka yang jauh, tidak di Jakarta, yang mereka tidak serumah. Kiranya Tuhan juga tolong. Kami tetap berdoa untuk orang tua Ratna, biar Engkau sendiri tetap memberikan sukacita dan hati yang terus berkobar-kobar untuk Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan kesempatan untuk Papa menjadi percaya kepada Tuhan dan hatinya melekat mengasihi Tuhan. Satu anugerah yang Engkau berikan kepada keluarga kami ini. Engkau juga berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu yang lain yang menggumuli orang tuanya. Biar Tuhan tolong. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang tidak hadir pada siang hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau juga berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah yang kedua nanti juga. Kiranya Tuhan melawat untuk anak-anak-Mu dan kirimkan mereka untuk boleh berbakti bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk misi yang Tuhan tolong, sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka yang saat-saat ini mereka terganggu kesehatannya. Untuk tenggorokannya, untuk Eli yang kurang sehat, untuk anaknya Tuhan juga tolong. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami serahkan semua kepada Tuhan. Dan sebentar kami pulang, pimpin kami, tibakan kami sampai ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun juga. Dan berkati anak-anak-Mu, WL Singer, worship leader, singer, pemain musik, dan semua yang sudah bertugas, Engkau berkati mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou
sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pulanglah dengan damai. Shalom. Segala puji syukur